negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Tak terima pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur dituntut hukuman penjara ringan, keluarga korban mengamuk dan melempari terdakwa dengan botol mineral. Kasus hilangnya Bilkis, bocah usia 4 tahun di Makassar, menyingkap praktik perdagangan gelap anak-anak antar wilayah. Kasus mutilasi di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dilatar belakangi persoalan asmara dan himpitan ekonomi. HAM mengungkapkan terdapat pelanggaran HAM dalam kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas seorang pengemudi ojek online bernama Avan Kurniawan pada Kamis 28 Agustus. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak-anak pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia atau OCI, Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Oke, apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap individu sejak lahir. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dialihkan, dan harus dihormati oleh siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun status sosial. Dalam konteks Indonesia, HAM dijamin dalam UUD 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28J, serta ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara global, HAM merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1948. Selanjutnya adalah karakter HAM. Jadi karakter dasar HAM itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah bersifat universal, yang artinya berlaku bagi siapa saja atau bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, tidak dapat dicabut karena melekat pada setiap individu sejak mereka lahir hingga mereka meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah tidak dapat dibagi karena hak itu memiliki kedudukan yang sama penting, serta non-diskriminatif, yang artinya di mana setiap individu ini berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas melakukan pembedaan apapun. Yang kemudian prinsip-prinsip ini menjadi dasar penegakan HAM dalam berbagai sistem hukum baik nasional maupun internasional. Ini adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal. Ada egoisme, mementingkan diri sendiri sehingga mengabaikan hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM, tidak memahami pentingnya menghormati hak asasi. Yang ketiga, intoleransi, tidak menghargai perbedaan sehingga memicu terjadinya diskriminasi. Yang keempat, masalah psikologis, kondisi mental tidak stabil atau trauma. Yang kelima, kurang empati, tidak peka terhadap kondisi dan hak orang lain. Yang keenam, ada keinginan membalas perlakuan buruk sehingga melanggar hak orang lain atau dendam. Jadi bagaimana upaya penegakan HAM? Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM, yaitu lembaga independen untuk menyelidiki, memantau, dan mempromosikan perlindungan HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM, yaitu penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM, yaitu pengadilan khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang terakhir adalah penanggulangan pelanggaran HAM. Pemerintah membentuk berbagai lembaga penegak hukum dan menerbitkan regulasi untuk mencegah serta menangani kasus pelanggaran HAM. Selanjutnya ada peran generasi muda dalam menjaga hak asasi manusia. Yang pertama adalah menjadi agen perubahan. Generasi muda memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan sosial melalui sikapnya yang kritis dan berpikiran terbuka untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Yang kedua adalah mengawasi dan mengkritisi kebijakan. Pemuda berperan dalam melakukan advokasi, mengawasi kebijakan publik, serta menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia secara damai dan konstruktif, termasuk melalui aksi demonstrasi yang tertib. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan edukasi hak asasi manusia.
yaitu melalui pendidikan, organisasi kampus, komunitas, serta media digital. Pemuda dapat menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia, menolak diskriminasi, dan meningkatkan literasi masyarakat tentang hak asasi. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Murian Ahmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2025. Sekarang bersama Mas. Perkenalkan, saya Rangga Suara dari FKUB tahun 2025. Nah, jadi di sini saya bersama Mas Rangga mau mewawancarai Mas Rangga terkait dengan apakah Mas Rangga sendiri pernah melihat pelanggaran HAM di sekitar kita sendiri? Pelanggaran HAM karena saya mahasiswa, tentunya saya pernah melihat, apalagi terkait dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau begitu, tanggapan Mas sendiri atau ada solusi nggak terkait dengan pelanggaran HAM tersebut? Mungkin kalau untuk solusi dari pelanggaran HAM yang terjadi di masa mungkin terhadap mahasiswa sendiri ketika mereka melakukan demonstrasi, jangan melakukan anarkis atau membuat suasana chaos, sehingga agar aparat itu tidak bisa melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi. Berarti pelanggaran HAM itu akan jadi kalau sesuai dengan prosedurnya. Ya. Kalau gitu, terima kasih Mas atas waktunya. Sekian.